Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Selamat datang di aksi nyata PMM Pelatihan Mandiri dengan topik Merdeka Belajar yang akan disampaikan oleh saya, Poni Rizky Ananda. Adapun tujuan dari Merdeka Belajar adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Adapun yang akan kita bahas di dalam Merdeka Belajar adalah yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Lalu yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Peran kita sebagai pendidik yaitu kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Dan ternyata, peranan seorang pendidik sangatlah besar. Hal apapun yang kita lakukan di kelas, dari segi memfasilitasi proses belajar, bekerja kelompok, atau hal sekecil apapun, seperti ucapan pujian maupun cemooh yang tidak disengaja terucap, akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, ingin menjadi guru seperti apakah saya? Mari memasuki modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik secara menyeluruh. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan, dan mengajar salah satu bagian dari mendidik. Sementara pendidikan merupakan tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Setelah kita membahas tentang mendidik secara menyeluruh, selanjutnya kita akan membahas tentang menjadi manusia secara utuh. Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti. Hal tersebut menandakan sebagai manusia yang merdeka. Manusia merdeka yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya secara mandiri. Dan itulah kodrat sebagai manusia. Guru sebagai pendidik dapat berperan dalam membantu murid memahami kebutuhan lahir dan batin, agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Pendidikan atau tuntunan sejognyanya mampu memberikan didikan lahir maupun didikan batin kepada murid, agar terpenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupan. Selamat datang di modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid. Kodrat keadaan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam. Kodrat yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Guru berperan sebagai penghubung dengan sumber belajar mereka yang ada di sekitar murid atau di sekolah dan sumber belajar digital. Kodrat zaman. Bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, kita memasuki modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa efektif, sehingga menghasilkan karsa atau yang disebut dengan psikomotorik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang.
Modul terakhir yang akan kita bahas bersama-sama adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Salah satu fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Trisentra pendidikan adalah 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid, yang terdiri dari alam keluarga, alam sekolah, dan alam masyarakat atau komunitas. 3 alam tersebut berperan dan berkontribusi mengembangkan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan murid. Terima kasih telah memberikan perhatian yang luar biasa untuk aksi nyata pada topik Merdeka Belajar. Mari gunakan platform Merdeka Mengajar untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam.